banyak banget. Iya. Rasanya apa ya? Oh, aja. Saya lagi. Ini kita mau ngapain sih? Oke, sekarang Jakarta Pusat. Wah, luar biasa semangatnya. Kompak lagi Jakarta Selatan. Jakarta Utara. Kepulauan Seribu. Wah, ini tampil rame banget. Di wilayah Anda kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Sudah mau on air ini. Sebentar masih ada di tengah. Masih ada di tengah. Agak mundur ke belakang. Udah mau on air ini. Hah? Mohon partisipasinya, kerjasamanya. Mohon kembali ke tempat Anda terlebih dahulu. Foto-fotonya nanti ya. Terima kasih untuk kerjasamanya warga Jakarta yang kami hormati. Kita akan masuk dulu, terus kita akan undang Pak Jokowi Ahok. Kita dialognya dengan Pak Jokowi Ahok di segmen pertama berdiri. Di sini ya, jelang teman-teman. Nah nanti baru segmen kedua saat kita dialog dengan warga, dialog kita lesehan. Host, Pak Jokowi, Pak Ahok, semua pejabat duduk. Baru kita akan mulai dialog di segmen kedua. Mas Amu, setuju ya Mas?
kita sekarang akan beralih ke Jakarta Barat. Jakarta Selatan. Jokowi dan Ahok. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Jokowi dan juga Pak Ahok. Nah, Gilang dan juga bapak-bapak, yang berbeda, banyak orang mengatakan bahwa yang membedakan Jokowi Ahok adalah gaya komunikasinya kepada warga masyarakat. Masih sama cara pemimpin daerah negara yang melakukan gaya komunikasi seperti ini, berusukan ataupun negosiasi meja makan, sehingga bisa memindahkan ribuan warga dari Waduk Ria Rio, Pluit, kemudian para pedagang kaki lima di Tanah Abang. Seberapa pentingkah gaya komunikasi seperti ini, Pak Jokowi dan Pak Ahok? Ya, sebelumnya mungkin ini saya sampaikan bahwa kami Jokowi dan Ahok ini dipilih langsung oleh rakyat Jakarta, oleh masyarakat Jakarta. Sehingga dalam refleksi 1 tahun ini kita ingin juga memberikan sebuah pertanggungjawaban moral kepada pemegang saham, yaitu masyarakat DKI. Kami ini hanya bekerja untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta, sehingga menurut saya pada malam hari ini mungkin masyarakat nanti bisa memberikan koreksi-koreksi, memberikan evaluasi tentang apa yang telah kita kerjakan. Ya, memang dalam setiap problem-problem yang ada di Jakarta, kami selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, intervensi sosial, seperti yang di Tanah Abang juga kami undang makan siang, yang di Pluit saya nggak tahu berapa kali saya undang makan siang, yang di Ria Rio juga rame-rame kami ajak makan siang, kita ajak berbicara, kemudian setelah dijelaskan secara detail, konkret, enaknya apa, manfaatnya apa, baru mereka biasanya setelah penjelasannya itu detail, mereka akan menyetujui. Biasanya seperti itu. Jadi dari mengajak makan di meja makan rupanya bisa meluluhkan hati warganya juga ya Pak? Enggak, ini bukan masalah meluluhkan dan tidak meluluhkan, bukan itu. Tetapi kami menjelaskan program secara detail di dalam sebuah meja makan, dan penjelasan itu kalau sudah kita makan kenyang itu lebih enak. Oke, namun kita nanti akan berbincang Pak, sebenarnya untuk bernegosiasi dengan para pedagang, bernegosiasi dengan warga yang tinggal di bantaran waduk butuh berapa lama sih sebenarnya negosiasi. Kita akan bahas itu, namun mungkin kita bisa menyajikan kepada pemirsa dan juga pada hadirin semua di sini terkait dengan sebenarnya bagaimanakah rekam jejak pemerintahan Jokowi dan juga Basuki Cahayapurnama dalam tayangan berikut ini. Nggak bisa ini. Harusnya memblokingnya di saling muter. Iya lah. Genap setahun sudah, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memegang tampuk kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta. Sejak resmi dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012, pasangan yang akrab disapa Jokowi Ahok ini terus melakukan berbagai gerakan demi mewujudkan janji mereka, yakni membangun Jakarta baru. Proses kerja keduanya semasa menjabat sebagai pemimpin di daerah masing-masing membuat masyarakat DKI Jakarta menaruh harapan tinggi pada Jokowi dan Ahok. Setiap kebijakan yang diambil keduanya pun mendapat perhatian penuh dari publik. Jokowi yang kalem dan Ahok yang cenderung lebih tegas menjadi paduan yang dinilai pas untuk membenahi ibu kota Jakarta. Berbagai program pun dirancang oleh Jokowi dan Ahok demi menggapai misi mereka. Kerja keras keduanya mulai menampakkan hasilnya, seperti penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mendapat respon baik dari masyarakat. Relokasi pedagang kaki lima yang menjamur di Tanah Abang pun menunjukkan hasil yang positif. Sebuah prestasi, mengingat program tersebut telah menjadi agenda yang gagal dilaksanakan gubernur-gubernur sebelumnya.
Prestasi lainnya adalah revitalisasi waduk-waduk di Jakarta yang sebelumnya beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Serta di penghujung 1 tahun kepemimpinannya, mereka mencanangkan kembali pembangunan monorel yang sempat mangkrak sejak tahun 2007 dan meresmikan pembangunan moda transportasi massal atau MRT. Kemajuan demi kemajuan dalam penanganan program-program tersebut tentu tidak diraih begitu saja. Hingga saat ini, masih ada beberapa masalah yang dialami. Di Waduk Pluit misalnya, muncul beberapa pemukiman di lahan yang telah dibersihkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini membuat peran Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Basuki pun sempat berujar akan mempidanakan warga yang membandel tersebut. Begitu juga dengan warga Waduk Rio yang sempat bersetegang dengan Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan uang kerahiman atas penggusuran mereka. Relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang pun bukan tanpa masalah. Penolakan dari beberapa oknum sempat menghambat proses relokasi PKL. Bahkan setelah para pedagang kaki lima telah menempati Blok G Pasar Tanah Abang pun masalah masih membayang. Para pedagang mengancam akan kembali berdagang di jalan dikarenakan adanya oknum yang menarik pungutan. Padahal omset pedagang sendiri tengah mengalami penurunan. 1 tahun memang bukan waktu yang cukup untuk mengevaluasi kinerja Jokowi dan Ahok. Masih banyak program-program yang belum terrealisasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemacetan dengan memanfaatkan integrasi transportasi massal yang baru saja mulai dibangun. Begitu juga dengan honor tambahan bagi ketua RW dan RT sebesar Rp500.000 per bulan yang belum dilaksanakan. Di tengah perjuangan Jokowi dan Ahok dalam mengatasi kemacetan di ibu kota, kebijakan pemerintah pusat soal pengadaan mobil murah dirasa Jokowi tidak membantu mengatasi kemacetan. Justru kebijakan ini berpotensi menambah volume kendaraan di ibu kota yang tentu saja bisa berujung pada kemacetan yang makin parah. Bukan sekali Jokowi mengalami perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat. Jokowi sempat berpendapat kalau PLSM yang dibagikan pada masyarakat dapat dialihkan kepada hal yang lebih produktif. Begitu juga dengan pengadaan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Jokowi menilai pihak penyelenggara tidak mengakomodir usaha mikro dan usaha kecil menengah. Gaya kepemimpinan Jokowi pun sempat menuai kritik. Jokowi dinilai terlalu banyak menghabiskan waktu di lapangan. Gaya bicara Ahok yang cenderung tegas dan belak-belakan pun menjadi perbincangan. Terutama setelah video Ahok yang sedang marah-marah saat rapat beredar di YouTube. Beberapa orang menilai sikap tersebut tidaklah pantas dilakukan oleh seorang wakil gubernur. Pekerjaan rumah Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama dalam membenahi ibu kota Jakarta masih banyak. Masih ada 4 tahun kepemimpinan yang harus dijalani untuk membuktikan janji-janji mereka. Masyarakat DKI Jakarta pun berharap agar pemimpin pilihan mereka dapat mengubah wajah Jakarta menjadi Jakarta yang baru. Ya, itu tadi rekam jejak Jokowi Ahok selama 1 tahun. Memang sudah banyak sekali yang terjadi. Nanti juga kita akan memberi kesempatan kepada warga Jakarta yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada gubernur dan wakil gubernur. Kita akan mencari tahu permasalahan apa di Jakarta yang cukup membuat masyarakat ini berkeluh kesah selama ini. Tapi bukan itu intinya. Kita akan melihat juga titik temunya. Kita akan mencari solusinya bersama dengan duduk bersama seperti ini. Dan kemana-mana pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tenang, punya KJS kan? Kartu Jakarta Sehat punya? Oke, tenang ya. Nah juga kita lihat selama setahun ini sudah banyak yang bapak-bapak kita berbuat buat Jakarta untuk Jakarta yang lebih baik ya. Bagaimana selama setahun? Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Metro TV setahun
Jokowi Ahok. Kita akan langsung bertanya kepada warga yang ada di pelataran Monumen Nasional ini. Sudah ada lebih dari 5.000 warga. Kita akan bergabung dengan Wahyu Wibowo yang akan bertanya ke warga Jakarta Iya, langsung Timur. kita sapa Wahyu, silakan. Belusukan karena di sebelah kiri dan kanan saya ini adalah warga dari ini berapa ya? Mungkin 1.500 lah kurang lebih. Ini ada warga dari Jakarta Timur. Nah, kalau kita berbicara, oke. Meriah sekali Jakarta Timur. Kalau berbicara mengenai Jakarta Timur, Pak Jokowi dan Pak Ahok ini juga, saya ini paling ingat kalau di situ, di timur Jakarta adalah salah satu tempat yang belum lama ini ada waduk Priario yang telah dinormalisasi. Kemudian ada juga titik-titik sampah ini yang masih banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saya ingin siapa warga Jakarta Timur yang ingin boleh bertanya, boleh bercerita apa yang ingin disampaikan untuk Pak Joko Widodo. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Yang dekat dulu, Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa berdiri, silakan Ibu. Iya, berdiri Ibu, silakan. Nama dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nama saya Mariani dari Salemba Hutan Barat, RT 10 RW 07, Kelurahan Pamadian, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Pak Ahok. Saya berobat ke Budiasi, ke bagian bedah ortopedi. Anak saya suruh pakai alat dari Dokter Jose, tapi di apotek tidak diadakan obat itu. Tapi Dokter Jose marah, ini harus pakai, harus dapat dari Budiasi. Soalnya diagnosanya harus dapat. Tapi kata Budiasi ini nggak termasuk KJS. Makanya saya sama Dokter Jose suruh lapor sama Ahok. Kenapa ini tidak ada Pak? Katanya karena kan kamu yang pilih dia, kata Dokter Jose itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ahok, silakan. Sudah ada pertanyaan seputar KJS ini, tepatnya mengenai obat-obatan ini cover ternyata. Pertama itu dokter kurang ajar itu. Iya, itu harus dilayani dulu. Itu ada komite medis. Nanti kita bisa selesaikan. Karena memang di dalam formulir dinas ini itu memang ada hal-hal tertentu yang belum masuk. Tapi bukan berarti di politisi seperti itu. Tanya sama si Ahok. Ini kurang ajar. Ini Budin yang jawabnya Budin. Cari tahu tuh dokter itu siapa Budin. Oke, tapi mungkin untuk solusi untuk obat yang belum tercover seperti apa? Silahkan Ibu Dinkes. Mohon izin Bapak Gubernur, Bu Mariani, sebetulnya kalau itu alat atau pen bagian dari diagnosa harusnya dibayar. Nanti saya akan cek ke rumah sakitnya. Terima kasih. Oke, baik Ibu Mariani, terjawab sudah Ibu ya. Nanti akan dicoba dikoordinasikan lagi. Oke, baik. Berikutnya dari Jakarta Timur, ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu dulu. Oke, sebentar. Sebentar. Silakan Ibu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanti, saya dari Jakarta Timur, Dewan Kota yang terpilih khususnya di Kecamatan Pulau Gadung. Saya ingin bertanya kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi, nantinya pada tanggal 24 Oktober di wilayah Kecamatan Pulau Gadung akan diadakan rembuk kota, di mana data yang saya ketahui banyak sekali masalah mengenai banjir, yang mana sampai saat ini pengerukan got dan saluran air masih kurang dioptimalkan, sehingga banyak sekali saluran yang menyempit akibat dari sampah-sampah, dan saluran air banyak sekali salah fungsikan menjadi didirikannya warung-warung di atas saluran air. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara Bapak Jokowi dan Pak Ahok mengatasi masalah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebenarnya kan sudah ada aparatur terkait dari kecamatan atau kelurahan terdekat dari Pak Jokowi. Mungkin ingin ada yang menambahkan. Baik, Wahyu, nanti kita akan
dijawab, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di Setahun Jokowi Ahok. Pemirsa, kita masih di Monas, masih dalam suasana santai dan kekeluargaan antara warga DKI Jakarta dan juga seluruh jajaran pemerintahnya untuk membahas persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta. Tadi sudah ada dari Jakarta Timur nih Pak Jokowi mengenai banjir. Perlukannya bagaimana? Dan juga saluran-saluran air yang beralih fungsi menjadi warung-warung. Nah, sekarang sudah mau musim hujan lagi. Warga Jakarta sudah mau lagi banjir tidak. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi banjir ini Pak Jokowi? Ingin saya jelaskan secara semuanya ya. Yang pertama, di Jakarta ini ada 13 sungai besar yang itu semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan hal ini Kementerian PU. Jadi ada 13 sungai yang semuanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan pada tahun ini sudah dikerjakan 4 sungai, yaitu di Kali Ciliwung sudah, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, dan Kali Sunter itu sudah dimulai, dan saya kira masyarakat bisa melihat lapangannya seperti apa, semuanya sudah dikeruk, dilebarkan, diberi tanggul semuanya. Ini memang memakan waktu, nggak mungkin setahun 2 tahun selesai. Perkiraan saya antara 3 sampai 4 tahun. Kemudian yang kali-kali yang namanya submakro, itu yang kemarin saya cek seperti di Jakarta Timur, Kali Cipinang. Saya 5 hari yang lalu ke sana, di sebelah timurnya Kali Cipinang. Sungainya sudah sempit, kemudian ini warga di sana yang menyampaikan sudah hampir 30 tahun tidak pernah dikeruk sama sekali. Tidak pernah. Kemudian sudah kita turunkan di 18 sungai submakro yang dalam ini termasuk Kali Cipinang tadi mulai sudah dikeruk. Waktu ke sana dapat kita lihat, masyarakat di sana juga melihat semuanya. Harusnya sungai itu 3 meter sampai 4 meter, tetapi sudah dimulai di 18 sungai. Tetapi saat ini perlu proses waktu. Dan selain yang Kali Submakro, Kali Cipinang, selokan-selokan besar, ada selokan-selokan kecil. Ini mestinya kami menginginkan agar ada peran warga, ada peran masyarakat. Kalau tidak, jangan berharap DKI bisa selesai tanpa peran masyarakat. Nggak mungkin. Kecil-kecil ini jangan. Saya kalau ke kampung, Pak Jokowi ini gotnya gimana? Pak Ahok ke kampung, Pak Ahok ini gotnya masa kita berani gubernur, wakil gubernur suruh ngurusi got. Kita warga juga harus berpartisipasi. Iya, yang kecil-kecil itu warga. Ini akan PRW menggerakkan warganya, lurah menggerakkan warganya. Kalau itu dilakukan, rampung, insya Allah rampung. Dan ini tentunya tidak bisa jadi dengan cepat Pak. Itu sesuai ada di dalam peraturan. Cuma selama ini kita tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Jadi saya kira ke depan setelah kita sosialisasi, kita melakukan edukasi, kita masih terus membangun, kita akan lakukan Jangan buang sama sembarangan, ntar kita bongkar loh Bapak Ibu. Bisa habis lagi untuk membayar denda. Tapi kita harus tanya dulu ke warganya, kan butuh peran serta dari masyarakat. Sudah buang sampah pada tempatnya belum? Serius? Oke, kita sekarang berikan kesempatan kepada warga Jakarta Barat. Wahyu, silakan. Gilang dan juga Rory, saya ingin tambahkan juga untuk satu pertanyaan ke warga Jakarta Barat. Sudah siap nih, belum dipidana seandainya tertangkap tangan membuang sampah sembarangan?
Ini saya juga merasakan memang sulitnya aksi belusukan dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ahok. Memang banyak sekali keluhan-keluhan dari warga. Seperti tadi soal sampah, kemudian yang menghambat aliran sungai, sudah dinormalisasi, ada 4 sungai saat ini. Saya ingin ke Ibu. Silakan. Dengan siapa? Jakarta Baratnya di mana? Sudah buang sampah pada tempatnya atau belum? Sudah. Nama saya Ibu Maria Siregar. Saya sebagai Ibu RT dari RT 007 RW 8 Kedaung Kaliangga. Di sini saya punya keluh kesah kepada Bapak Jokowi Ahok karena di lingkungan kami itu ada sungai yang mengalir di Grogol. Di situ sampah numpuk. Kami tidak tahu sampah itu dari mana. Jadi lingkungan kami ada 3 RT, 5, 6, dan 7. Di depan itu, jalanan itu selalu disambut dengan sampah yang numpuk. Jadi kami mohon kepada Bapak Jokowi Ahok, dia langsung terjun, biar Bapak melihat lingkungan kami, bagaimana situasi di sana. Karena di sana ada pintu air, tidak berfungsi Pak. Kami mohon kedatangan Bapak Jokowi Ahok ke lingkungan kami di Jembatan Gantung. Oke, menyebabkan banjir juga tidak di sana? Iya, sering sekali. Banjir di sana. Oke, Dan baik. kebetulan di lingkungan kami itu sekarang lagi dibangun pompa untuk mengatasi banjir Bapak Jokowi Ahok. Jadi kami warga Jembatan Gantung mohon kepada Itu swadaya dari masyarakat? Iya, mohon kepada Bapak Jokowi agar datang ke sana karena saya sebagai RT ditanya, tolong dong Bu RT, di ini, lingkungan ini, Ibu, bagaimana mengatasi banjir? Oh iya, tunggu nanti kita siapa tahu ada waktu kita bilang ke Bapak Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ibu RT-nya ini langsung lapor ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Silakan. Ya, saya langsung akan saya kirim alat beratnya untuk membersihkan. Tetapi dengan catatan, kalau sudah dibersihkan, jangan sampai minta lagi itu untuk dibersihkan yang kedua. Karena itu adalah tanggung jawabnya masyarakat, bukan tanggung jawab kita terus. Artinya apa? Buang sampahnya jangan ke sungai, buang sampahnya jangan ke got, buang sampahnya jangan ke selokan. Karena sudah beberapa kali kita lakukan, sudah kita bersihkan. Baru buang itu sudah penuh lagi. Yang buang sampah itu siapa? Yang buang sampah itu siapa? Iya Pak, betul. Begini, karena di tempat kami itu ada jembatan, di seberangnya itu ada pintu air. Jadi jembatan itu udah dilewati oleh air itu. Jadi mampet ada jembatan itu Pak, di sana ada pintu air memang, tapi udah nggak berfungsi. Yeah. Jadi mohon Bapak lihat ke lingkungan kami. Iya, Terima kasih. saya lihat langsung besok saya kirimkan alatnya. Mungkin hari Senin Selasa, insya Allah saya lihat. Oke, Pak, terima kasih. Tetapi dengan catatan tadi, yang buang sampah itu saya tanya siapa yang buang sampah di situ? Warga Pak, betul. Iya warga. Oleh sebab itu Bu RT, warga tolong juga diberikan kesadaran agar tidak membuang sampah di Lingkungan kami ya Pak. sungai, di kali, di got. Itu aja, itu tugas Bu RT, tugas Pak RT, tugas Pak RT, Bu RT, tugas lurah saya, tugas. Iya betul Pak, karena itu emang dari kali. Kalau di lingkungan kami ada petugas sampah. Terima kasih Ibu. Yang jelas besok alat berat mengerung akan dikirim ke daerah Anda. Senin atau Selasa, Pak Jokowi akan ke daerah Anda. Kami masih akan berlanjut dengan pertanyaan dari teman-teman atau warga dari Jakarta Barat. Namun kita harus break lebih dahulu. Kami akan segera kembali selepas yang satu. Tetap bersama kami di Setahun Jokowi Ahok. Terima kasih. Spesial setahun Jokowi Ahok. Kita akan langsung ke warga Jakarta Utara. Bapak-bapak, mari silahkan. Oke, di mana teman-teman? Jakarta Utara. Oke, kita akan meminta Wahyu untuk meng-guide sesi tanya jawab. Silakan Wahyu. Oke, baik pemirsa, saya sudah ada di tengah-tengah warga Jakarta Utara yang terkenal dengan kota tuh. Paling tidak yang juga cukup terkenal adalah
isu penurunan tanah bukan isu lagi karena itu sudah benar. Ada yang sampai di pinggiran di Muara Baru itu bahkan penurunan tanahnya 1 meter per tahun kabarnya. Tapi nanti tanya apa itu yang akan ditanyakan juga menjadi permasalahan bagi warga dari Jakarta Utara. Saya coba Bapak berdiri. Ya. Nama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Mana warga Jakarta Utara? Terima kasih, saya nama S. Murjanto, RW 08 Dulan Tugu Utara, Jakarta Utara. Pada malam hari ini, tepat setahun Jokowi Ahok memimpin DKI Jakarta. Alhamdulillah untuk Jakarta Utara, khususnya Kecamatan Koja, inilah warga-warga yang sering rangkulan ketika Jokowi belusukan. Setuju? Dan yang kami tanyakan pada hari ini, Jakarta Utara terkenal Tanjung Priok sebagai lubang, sebagai lumbung ekonomi masuknya ekonomi terbesar di Indonesia. Maka pada kejadian ini ternyata banyak kejadian macet kendaraan sampai 5 jam, tenaga kerja yang mau bekerja, anak sekolah yang mau ke sekolah. Baik, pertanyaannya langsung Bapak. Pertanyaannya, mengapa masih macet terus Jakarta Utara? Terima kasih. Baik. Pak Jok. Kemacetan. Kemacetan. Disebut. Iya, memang di Jakarta Utara macetnya amat sangat karena apa? Karena kapasitas pelabuhan itu sekarang sudah tidak mencukupi lagi. Harusnya sudah 2 kali lipat, tetapi sekarang ini baru dalam proses pembangunan. Sehingga kontainer-kontainer tidak bisa masuk dan antriannya ada di jalan. Yang pertama. Yang kedua juga ada pembangunan jalan yang dari Cakung Cilincing menuju ke Priok. Ini juga belum selesai, insya Allah tahun depan selesai. Kalau ini masih ada 1 titik masalah di sana, pembebasan tanah yang ada di sana itu selesai, terutama di pojok di dekat Kali Baru. Ini kalau selesai, itu insya Allah tahun depan sudah rampung semuanya sehingga jalan yang di atas kontainer nanti naiknya ke atas semua, yang di bawah tidak boleh untuk kontainer. Ini baru Jakarta Utara yang dari Cakung Cilincing menuju ke Priok itu bisa diselesaikan. Kalau itu belum selesai, ya memang sebuah pembangunan itu perlu pengorbanan. Macet dulu, sekarang ini macet dulu memang. Tapi kalau nanti selesai itu yang atasnya selesai, insya Allah Jakarta Utara sudah tidak macet lagi, terutama yang Cakung Cilincing menuju ke Priok. Sekarang saya tahu, saya tiap hari ke sana kok Pak Mahmud. Saya tiap hari ke sana, saya tahu. Jadi nggak Senin, nggak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya di sana. Jadi saya melihat sendiri apa yang disampaikan Pak Murjanto tadi betul. Terima kasih atas warga. Terima kasih warga Jakarta Utara. Terima kasih kepada Pak. Baik, terima kasih. Intinya bersabar dulu karena sedang diproses. Nanti hasilnya akan dirasakan berapa kali. Dan saya kira tidak Jakarta Utara saja, di Jakarta yang lain juga macet karena Pak transportasi massal kita juga belum siap. Baru diproses, dimulai pembangunannya. MRT sudah dimulai pembangunannya, alhamdulillah. Kemudian yang monorail juga sudah dimulai pembangunannya, alhamdulillah, patut kita syukuri, tetapi masih menunggu. Monorail itu selesai kira-kira 3,5 tahun, MRT-nya selesai kira-kira 5-6 tahun, nunggu sampai itu. Sabar dulu berarti ya, tapi Sabar. fondasinya sudah ada. Baik, kita akan bahas terkait dengan kemacetan nanti lebih detail lagi. Betul sekali, Pak Jokowi, Mari. Pak Ahok, Kita nanti harus break lagi ya. break dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Program spesial setahun Jokowi Ahok masih akan segera kembali usai headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat. Aku berat banget.
gambreng aja. Kenapa sih bang? Oh, lu liatin. Kalau namanya lu kan manusia. Ya manusia juga kan. Ya, maksud gue dinikahin bang, bukan dipacarin lo. Gitu. Lo kerjaan nyolak, kami nikah gak? Bukannya apa-apa, habisnya begitu gua buka banyak sidik jari di badan lu. Si bang, Buahnya nggak apa-apa. lagian bu, pakai ngelarang perempuan kakinya nggak boleh pakai celana. Emang bener nggak boleh pakai celana. Kalau gue nggak pakai celana, uran dong dalamnya. Maksudnya bukan yang bagian internis. Maksud lu apa nih perempuan nggak boleh pakai celana? Bagaimana? Celana itu 3 cukup kata. Oh, Lah, ya, nah. nanti bang. Assalamualaikum bang. Alhamdulillah sehat ya bang. Akhirnya gue ketemu mantan juga. Yes. Ibu maaf ya bu. Ibu maaf. Gue pulang dicegat nih. Aja bu. Pulang dicegat nih. Paham? Apa nyanyi pak? Iya nih bang. Ayo pak, apa mau nyanyi pak? Ini berkah namanya nih. Makanya. Betul. Pak nyanyi pak. Ya pasti pak. Nyanyi aja pak. Masih dia nyanyi. Metallica dia punya. Yes. Jangan yang gini, bukan dikit jos dalam begitu pak. Bisa rusak. Duduk semua bapak-bapak, ibu-ibu. Kembali lagi di Setahun Jokowi Ahok. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Masih disiarkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Tadi sudah Jakarta Utara ya Rory. Sekarang kita akan giliran lihat Jawa Tengah. ke Jakarta Selatan. Mana Jakarta Selatan? Kita akan mempersilakan kepada rekan kami Wahyu untuk memandu sesi tanya jawab ini dari rekan-rekan Jakarta Selatan. Silakan Wahyu. Rory dan Gilang, kalau kita berbicara Jakarta Selatan ini seperti ini, daerah atau salah satu wilayah di Jakarta atau DKI Jakarta yang paling ramai. Ramai karena ada ratusan, atau tepatnya tahun lalu data terakhir adalah ada 173 mall dan pusat perbelanjaan yang memenuhi atau hampir menyita dari 2 juta meter persegi wilayah Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, di sini dari warga Jakarta Selatan ada tidak yang ingin berkeluh kesah seputar mall? Bapak, silakan mungkin bisa berdiri, nama dan dari mana Jakarta Selatannya di mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yono Poncominoto dari Kelurahan Lawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertanyaan saya satu, masalah pusat perbelanjaan. Kita tahu semua Jakarta Selatan adalah paru-paru kota Jakarta yang ada di dalam kota. Dan dia juga merupakan daerah resapan yang sangat besar, termasuk kota Taman. Pertanyaannya, bagaimanakah program dan kebijaksanaan Bapak terhadap perkembangan mal-mal yang ada sekarang, terutama di Jakarta Selatan, dikaitkan dengan kelestarian pasar tradisional, dikaitkan juga dengan masalah PKL, UKM, dan marketing. Karena saya dengar ada ide bahwa PKL dan UKM bisa masuk ke taman.
apakah tidak bisa namanya mall-mall juga dibikin ada taman atau ada sumur resapan yang besar sehingga daerah sana bisa terpilih. Yang kedua, masalah parkir. Banyak sekali mall-mall yang akhirnya parkirnya menempel keluar ke daerah permukiman. Ini kaitan dengan MRT. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Jokowi untuk Pak Ahok, silakan. Ya, tadi bukan di Jakarta Selatan, tapi di seluruh Jakarta ini ada 173 mall, dan ini sudah kita hentikan. Sejak kita masuk di Jakarta ini, mall sudah dihentikan dan tidak boleh dibangun lagi. Terutama ini di Jakarta Selatan, karena di Jakarta Selatan ini selain sebagai daerah hijauan kota, juga daerah tangkapan air. Sehingga jangan sampai yang sudah di sana sudah hijau, tangkapan airnya masih banyak, ini hilang lagi kesempatan untuk memperbaiki air tanah di Jakarta gara-gara kita terlalu banyak nanti membangun mall, membangun apartemen mewah di Jakarta, dari Jakarta Selatan terutama. Ini memang sudah kita hentikan karena semuanya nanti akan kita arahkan nanti ke Jakarta bagian timur, utara. Kira-kira arahnya akan ke sana, tetapi juga tidak dalam bentuk mall. Kita sekarang ini memang baru membangun, mengutamakan untuk usaha-usaha rumah tangga, usaha-usaha PKL, usaha-usaha di kampung yang tahun ini kita telah bangun 23 pasar. Semuanya akan kita berikan gratis kepada pedagang dan tidak bayar. Yang 23 ini bukan miliknya PD Pasar Jaya, tapi miliknya Dinas Koperasi UKM. Sudah kita bangun, mudah-mudahan nanti Desember selesai. Kemudian untuk PKL juga sama. PKL ini akan kita dorong untuk masuk ke pasar-pasar yang tadi telah dibangun. Yang pertama. Yang kedua, PKL juga akan kita berikan ruang di dalam kantong PKL atau kawasan PKL. Kantong PKL itu seperti yang sudah kita kerjakan di Fathahillah, di Kota Tua, itu kantong PKL. Kalau kawasan PKL yang telah kita bangun setiap malam minggu ini juga kita adakan yang namanya kaki 5 night market. Kalau ibu dan bapak sekalian belum pernah ke kaki 5 night market, besok malam ke depan Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini untuk usaha kecil, usaha mikro, usaha PKL, usaha rumah tangga yang semuanya kita berikan ruang. Jangan ruang dan space itu hanya diberikan kepada mall, pada mall. Harus mulai diarahkan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha rumah tangga. Saya tidak anti mall, tapi jadi ditegaskan sekali lagi, izin untuk pendirian mall sudah dihentikan Pak Jokowi ya? Gimana? Sudah dihentikan izin pendirian untuk mall? Sudah moratorium, sudah. Moratorium. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Bapak, silakan. Assalamualaikum Pak Jokowi. Selamat malam Pak Ahok. Masalah pendidikan Pak. Dengan program pendidikan yang dari SD, SMP, SMA gratis, terima kasih. Bahkan ada KJP pun terima kasih. Tetapi ada perkembangan yang mengkhawatirkan, yakni dengan perkembangan teknologi internet. Jadi sekarang dengan internet, warnet menjamur, sehingga anak-anak lebih banyak nongkrong di warnet daripada belajar di rumah. Kalau bagaimana kebijakan tentang warnet? Yang kedua, masalah buku Pak, memang gratis, tapi keterbatasan sekolah menyiapkan buku. Dan sementara sekolah pun tidak bisa menjual buku juga, sehingga orang tua sangat sulit untuk menyiapkan buku untuk anak-anak siswa. Yang ketiga masalah pendidikan Pak, kebijakan tentang guru honorer Pak. Ada banyak guru honorer yang sampai 10 tahun, 20 tahun membakti di DKI masih honorer, honornya di bawah UMP Pak. Masalah saya guru honorer Pak, saya 15 tahun jadi guru honorer, di bawah UMP rata-rata 1,2 honornya. Jadi jangankan 2,5, masih 1,2. Ini tolong diperhatikan. Terakhir Pak, hanya mengusulkan di beberapa daerah utara sudah ada RSUD, pusat, di selatan belum ada Pak. Tolong di selatan direalisasikan RSUD dan juga sarana puskesmas. Terima kasih. Baik, Pak Jokowi atau Pak Ahok? Yang tadi yang untuk anak-anak, kita ini telah mencoba di 10 lokasi untuk jam wajib belajar. Jam 7 sampai jam 9 TV
matikan, semua anak harus belajar. Ini sudah dicoba di 10 lokasi. Akan kita cek, kita evaluasi, kita koreksi. Kalau sudah betul, nanti akan diterapkan di semua wilayah yang ada di DKI Jakarta. Kalau memang itu dikehendaki oleh warga, akan kita lakukan seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah rem jam 7 sampai jam 9 harus belajar, yang ada di warnet, yang ada di mall, yang ada di kafe misalnya, semuanya akan kita rahasia. Tetapi ini memang baru 10 lokasi yang kita coba. Kalau sudah betul, baru akan kita besarkan lagi. Kemudian tadi mengenai rumah sakit, Pak. Jakarta Selatan sedang dibangun rumah sakit yang sangat besar sekali. Rumah sakit itu di atas 400 kamar dan 75% itu adalah rumah sakit. Baik, kemudian untuk pertanyaan terkait dengan guru honorer yang gajinya masih di bawah UMP, Bapak-Bapak. Guru honorer kita itu memang lagi kita masuk kategori 2, itu untuk investment dari mereka. Dan itu yang umurnya lewat, itu adalah pendekatan kesejahteraan. Nah, formula ini yang lagi kita. Karena Muslim DKI sudah menghabiskan hampir 2 triliun per tahun untuk gaji guru saja. Nah, ini ada satu persoalan juga sebetulnya. Nah, kita akan mengkaji lagi, termasuk dengan daerahnya. Kita tidak mau lagi yang PGPS, kita tergoblok penghasilan sama. Ini mesti ada jelas, ada meritokrasi. Masalah buku. Ada buku, Bapak? Buku buat siswa. Iya, memang sarana buku kita kan kasih KJP untuk yang tidak mampu untuk beli. Nah, terus ada persoalan di komite, ada sekolah-sekolah yang orang tua merasa mesti keluarkan uang. Nah, di situ kami wajibkan pada 30% yang tidak mampu, mereka harus digratiskan. Nah, yang pasti kalau sampai ada anak-anak tidak mampu, tidak boleh satu pun tertinggal, harus diberikan kartu jakarta pintar termasuk dalam bentuk buku. Yang paling pasti, guru di kepala sekolah tidak boleh lagi dapat laporan pada kami. Pasti kita kasih sanksi. Yang untuk guru honorer, saya bantu biar coba diterangkan oleh Pak Made. Mohon singkat saja, Bapak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Nah, kalau masalah guru bantu dan guru honorer, jumlahnya sangat banyak. Tanggal 3 November, 18.000 honorer akan dites karena persyaratan rekrutmen harus melalui tes. Persoalannya kategori 2 akan dites. Persyaratannya adalah apabila yang lulus akan masuk menjadi KPNS, yang tidak lulus belum ada yang sama dan bisa. Yang guru bantu kita akan mendengar kesejahteraan, tapi yang guru bantu kami sudah kemarin sudah Pak Menteri katanya Pak Jokowi bagaimana beliau akan ingin menghargai guru yang sudah berbudi. Baik, terima kasih Pak Yoga. Saya setuju saja kata Pak Menteri. Kita akan terus kejar. Oke Pak Yoga, terima kasih. Bapak semoga menjawab pertanyaan Anda. Nanti kita akan beri kesempatan kepada warga yang lain. Terima kasih. Namun kita harus break lagi ya.
Jokowi Ahok, kita akan sekarang memberikan kesempatan kepada teman-teman atau warga Jakarta Pusat. Mana suaranya? Wahyu, silakan. Oke, baik, ini adalah wilayahnya Pak Jokowi dan Pak Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pusat. Ada banyak sejumlah masalah, kemudian kemacetan, lalu lintas, kemudian ada normalisasi sungai juga karena salah satu dari 13 sungai yang melintasi DKI ini juga lewat Jakarta Pusat. Tapi di sebelah saya ini sudah ada yang sedikit berbeda. Ini lengkap dengan helm semua. Ini adalah dari komunitas Bike to Work Indonesia atau Jakarta, salah satu pengguna jalan raya di Jakarta yang setiap hari ini harus berjibaku dengan kemacetan arus lalu lintas Jakarta, terutama di Jakarta Pusat yang semrawut sama hampir di setiap wilayah. Mas Toto, silakan. Apa kabar? Boleh berdiri. Baik, ada Pak Gubernur atau Pak Wagub yang ingin disampaikan sebagai pengendara sepeda karena ini setiap hari naik sepeda dari kantor, dari rumah ke kantor, kemana-mana. Kemana-mana? Bukan baik to, tapi baik to go. Jadi kemana-mana saya naik sepeda. Kalau mau terbang ke bandara naik pesawat juga parkir. Insya Allah sepeda di sana. Kalau aman. Oke, silakan disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jokowi, Pak Ahok. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas 1 tahunnya perjuangan Pak Jokowi dan Ahok. Dan terima kasih banyak atas banyaknya perubahan yang kelihatan. Yang kami lihat adalah banyaknya bangku-bangku di sepanjang jalan protokol yang sebenarnya itu sangat nyaman buat kita semua sebagai warga Jakarta. Kami dari Bike to Indonesia sejak 2004 berkampanye, bersosialisasi untuk menggunakan sepeda kemanapun sebagai alat transportasi. Tahun 2009 kami dengan Dinas Perhubungan DKI telah membuat master plan non-motorized transportation yang saat ini cuma ada segitu saja, harapannya lebih dan bisa diaplikasikan. Lalu tahun 2009 juga kami telah mendorong DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di situ disebutkan hak dari sepeda dan pejalan kaki. Nah, alhamdulillah Pemda DKI telah membuat jalur sepeda di BKT. Tetapi sayangnya sampai sekarang yang menggunakan motor dan bis, kami tidak kebagian masuk ke jalur sepeda. Iya, motor dan bis. Iya. Kenapa? Karena memang tidak ada perdanya. Jadi yang diutamakan sebenarnya bukan jalur sepeda. Kami menuntut jalur sepeda dan fasilitas lain, tapi lebih diutamakan adalah perda dari Pemda DKI agar jalur sepeda yang dibangun aman dan nyaman. Dan maaf, jalur sepeda tersebut sangat mewah, Pak. Sangat amat mewah. Tapi nggak proper. Karena apa? Lebar, tidak ada resapan air, lalu pohon-pohon tidak membuat kami adem, asal ada pohon lah. Kita sudah bisa menangkap pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Kita akan beri kesempatan kepada Pak Jokowi, Pak Ahok untuk menjawab. Silakan. Ya, Pak Gubernur sudah membuat SK untuk membuat tahun depan. Kami sudah tugaskan di tata ruang dan lingkungan hidup untuk merapikan semua trotoar, termasuk untuk jalur sepeda. Kita tugaskan kain. Ini ada Bu Yani bisa cerita, ada Deputi dan Nukim mengenai itu Mas Harun bisa tambah sedikit soal jalur sepeda. Beliau ini spesialisnya, maka kita tugaskan beliau untuk merapikan. Terima kasih Pak Gubernur menyambut semua aspirasi masyarakat, termasuk para pesepeda. Dan kita bahagia Pak Gubernur sudah menerbitkan SK jalur sepeda untuk seluruh Jakarta. Tahun depan semua wali kota sudah memprogram Pak Toto dengan sistem klaster nanti, karena akan melewati sekolah dan pendidikan, karena anak sekolah itu belum punya SIM. Kita dorong nanti dan Goes to School dengan Komunitas Sepeda Indonesia, masyarakat Jakarta menikmati bersepeda bersama. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, kita akan mendengarkan pendapat soal trotoar ya. SK-nya sudah keluar untuk jalur sepeda, sekarang trotoar seperti apa? Pak Gubernur, Pak Wagub, saya coba menjawab. Trotoar akan disiapkan lebih lebar lagi. Kemarin sudah disiapkan untuk trotoar Tamrin Sudirman, itu rata-rata paling
ratusan meter. Tapi Pak Wagub menugaskan saya untuk membuat trotoar yang lebih lebar lagi di tempat-tempat yang memungkinkan dan tanpa pagar. Mungkin tanpa pagar ini yang paling susah karena masyarakat berdalih keamanan. Tapi saya yakin sekarang Jakarta sudah aman ya Pak ya, insya Allah. Dan karenanya kita akan merayu para pemilik gedung untuk bisa membuka pagarnya. Oke, berarti ada permintaan kepada gedung untuk membuka pagarnya. Kita akan ke pertanyaan kedua. Wahyu, silakan. Oke, baik, kita ke warga Jakarta Pusat berikutnya. Bapak, silakan. Oke, dari mana? Siapa? Dari mana Jakarta Pusat ya Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Jokowi Ahok. Setahun Bapak menjabat, kami bisa berhadapan langsung kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tentunya ada yang ingin saya sampaikan. Tanggal 16 Juni tahun 2012, sebelum masa Bapak menjabat, di wilayah kami terkena musibah kebakaran. Tanggal 16 Juni tahun 2012. Setelah Bapak menjabat, ya di wilayah kami ada program masalah kampung deret. Ya, kemudian warga sudah mengajukan, ya untuk warga yang kebakaran sudah mengajukan sebanyak 263 unit untuk rumah deret. Namun sampai saat ini rumah deret tersebut belum realisasi. Ya mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Demikian Pak Gubernur, terima kasih Pak. Di mana Baik, Pak? Pak Gubernur, Pak Wagub, ini soal kampung deret, silakan. Di Karanganyar. Iya. Oh iya. Ini biar dijawab Kepala Dinas Perumahan. Oke. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Izin Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, menyangkut kampung deret termasuk di Kalianyar, ini akan kita laksanakan Karanganyar. Maaf. Karanganyar itu akan kita laksanakan dalam akhir Oktober. Jadi sekarang dalam tahap perencanaan desain yang SK Gubernurnya tentang penerima bantuan hibah yang akan segera keluar dan akan segera kita laksanakan. Demikian Pak. Bapak, mohon maaf sedikit lagi, apakah kalau yang sebelumnya rumah deret itu dari CSR atau dana hibah, apakah nanti selanjutnya akan dianggarkan juga atau masih menggantungkan dari CSR? Ini jadi yang dari CSR itu hanya di Tanah Tinggi. Sekarang ini ada 28 lokasi di Petokokan, di Karanganyar, dan tempat-tempat yang lain. 28 lokasi itu semuanya memakai APBD dan dimulai kira-kira akhir Oktober ini. Diharapkan selesai nanti pada akhir tahun. Semuanya dikerjakan masyarakat dan pemerintah. Ini juga partisipasi masyarakat diharapkan. Nanti akan kita lihat. Jadi yang di Tanah Tinggi, kampung dari Tanah Tinggi hanya sebagai contoh. Baik. Jadi tidak lagi bergantung dengan dana hibah atau CSR lagi? Tidak. Semuanya dari APBD. Ya, kembali ke Dori. Berarti nanti masih akan ada banyak kampung deret ya di Jakarta. Baik, kami masih akan berlanjut setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Setahun Jokowi Ahok. Ada juga cuma dilukis dia mah. Ada yang suntangan nggak sama kamu? Nggak ada Bang. Iya. Hebat kan mereka kan? Bener hebat. Bukannya apa-apa. Dia udah punya ilmu 5 jari. Satu jempol 5 jari. Begitu dia tekan tanda tangan, set, anak buahnya bilang, Bang, dia bilang, laksanakan. Nurut langsung. Nah ini telunjuk. Begitu dia tunjuk, set, tanah bang kaki 5 rapi. Beres. Ya. Lancar. Kagak macam-macam lagi. Ditunjuk lagi sono, serap. Beluit rapi. Rio, seret rapi. Nah itu dia punya baru telunjuk 2. Nah 3 yang tengah. Orang sabar, saya siapa coba? Saya Allah. Sahabat melaksanakan. Keren. Nih sekarang kebagian warga Jakarta mana nih bakal siap-siap?
bilang kalau saya mendengar kata Kepulauan Seribu itu adalah untuk melupakan sejenak semua permasalahan yang ada. Ini adalah salah satu potensi wisata yang sangat-sangat besar di sana. Ada kurang lebih 110 pulau. Masih ada sisanya yang belum tertata dengan baik, bahkan tidak berpenghuni, tapi biota lautnya cantik. Kemudian banyak sekali potensi wisata yang masih belum bisa terangkat. Saya ingin berbicara dengan Bapak, ini salah satu warga dari Kepulauan Seribu. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Silakan. Nama juga Bapak. Warga Kepulauan Seribu, nama saya Berjali. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, terima kasih atas setahunnya Pak jabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Aplaus untuk Bapak Jokowi Ahok. Kepulauan Seribu. Pak Jokowi, Kepulauan Seribu adalah merupakan bagian daripada wilayah Kota Jakarta, pembangunannya. Jadi yang saya tanya satu Pak, masalah pelabuhan Kali Adem, pelabuhan yang sangat bukan oleh masyarakat Kepulauan Seribu untuk menunjang perekonomian Kepulauan Seribu. Tolong ini untuk pelabuhan Kali Adem diaktifkan untuk ojek-ojek kapal masyarakat. Yang kedua, masalah air bersih Pak. Karena Kepulauan Seribu adalah merupakan sektor pariwisata, jadi masyarakatnya juga harus sehat. Yang ketiga, masalah kebersihan Pak. Sampah-sampah yang mengalir ke Pulau Seribu adalah tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab instansi mana sampah yang mengalir ke Pulau Seribu Pak. Ini yang perlu kita cermati karena Pulau Seribu merupakan sektor pariwisata kelautan yang harus kita jaga taman-taman nasional lautnya karena ini merupakan aset buat negara ke depan. Kemudian transportasi juga masih belum begitu belum terlayani karena kita masih numpang di Kali Adem. Pak Bupati sudah. Baik Pak Rojali, terima kasih. Akan dijawab langsung dengan Pak Gubernur atau dinas terkait. Silakan. Ya ini biar dijawab Pak Bupatinya aja ya. Karena menguasai masalah. Meskipun saya juga sering ke Kepulauan Seribu, tapi biar dijawab Pak Bupati. Plus nanti yang dermaga itu dijawab Pak Kepala Dinas Perhubungan. Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur dan Pak Wakil. Pertama kaitannya dengan Kali Adem. Kali Adem itu sebenarnya memang salah satu pendukung tercapainya target wisata di Kepulauan Seribu. Kita tahu benar. Tetapi persoalannya adalah ketika masyarakat Pulau Seribu menuntut untuk semuanya melalui Kali Adem, memang ada beberapa hal yang tidak terpenuhi persyaratan. Satu di antaranya adalah kapal yang digunakan. Kapal yang digunakan itu kalau lain laut itu harus ada aturannya. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak tentang persiapan untuk tahun 2014 itu semua kapal-kapal yang akan melalui Kali Adem akan kita persiapkan baik radar maupun persiapan dan lainnya. Salah benar kalau pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan pemerintah DKI Jakarta itu mau menyatakan bahwa itu tidak diperbolehkan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Persoalannya bukan tidak boleh untuk masyarakat Kepulauan Seribu, tapi kapal yang tidak laik darat, tidak laik laut itu yang tidak boleh. Tadi kaitannya dengan sampah Pak. Memang beberapa waktu lalu Pak, sampah dengan beberapa sekitar dan saya memang agak sedikit marah Pak kalau ada kalimat yang menyatakan mari kita ubah mindset masyarakat Kepulauan Seribu untuk membuang sampah sembarangan. Saya marah Pak. Karena sampah yang ada di laut itu bukan masyarakat Kepulauan Seribu Pak yang ubah. Itu mengalir dari 13 sungai yang kita lalui dari Pak. Jadi persoalan itu sebenarnya bukan masyarakat Kepulauan Seribu saja, bukan bupati yang bertanggung jawab, tapi juga ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat bahkan saya dengan dinas kebersihan sudah berkoordinasi bagaimana 13 sungai ini kita jaga untuk tidak aliran sampahnya sampai ke darat Pak. Kalau kita nanti Bapak suatu saat lintas dari Marina sampai ke Pulau Pramuka kira-kira jam 2 jam 3 penuh sampah Pak. Dan itu dari 13 sungai bukan dari masyarakat. Baik.
Pak Udara Trisno, silakan untuk tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk transportasi air sebentar lagi Pak kita akan ada kapal yang kapasitasnya 200, jadi siap untuk melayani, menambah kapasitas yang sudah ada. Dan mengenai kapal-kapal ojek yang mungkin bisa terbang tapi tidak ada, memang itu ada keterbatasan juga karena sebelumnya itu diawasi juga oleh Dirjen. Nah, kapal-kapal itu memang harus punya sertifikat, punya surat-surat, karena unsurnya paling penting ada keselamatan. Jadi yang berangkat dari kalian itu tentunya persiapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kita langsung akan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Iya, kalau melihat perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun, kurang afdol rasanya kalau kita harus tanya-tanya juga ke sejarawan atau budayawan yang memang memantau perkembangan atau kondisi Jakarta dari mungkin berapa ratus tahun yang lalu walaupun belum lahir. Mas J. Rizal sudah bersama saya. Mas Rizal, 1 tahun Jokowi Ahok, apa yang Anda rasakan sebagai warga Jakarta juga? Kemudian bagaimana sih atau apa bedanya perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun termasuk tahun terakhir? Jokowi banyak simbol harapan. Terus Jokowi membuat kita sadar bahwa optimisme itu etika. Dan etika itu membuktikan harus dengan kerja. Karena apa? Jangan dikomentarin. Sambung juga biar yang lebih banyak. Jadi mau menyamakan Bang Jokowi dengan Bang Ali? Ya, menurut saya tiap zaman punya tantangan zamannya masing-masing. Tantangan zaman Bang Ali, menurut saya mungkin tidak lebih kompleks. ini Jakarta. Karena itu menurut saya tantangan Pak Jokowi jauh lebih besar. Misalnya yang bisa menyelesaikan 3 banjir. Banjir manusia, banjir mobil, dan banjir air. Dan saya pikir ini nggak bakal selesai walau Pak Jokowi 5 tahun lagi tetap jadi gubernur Jakarta, bahkan 10 tahun lagi. Nah, karena itu kita percaya kita harus bertanya seperti Pak Jokowi bilang, pohon sesawi bukan durian. Apa Pak Jokowi mau berhenti terus nyalon jadi presiden? Karena menurut saya semuanya akan sia-sia, semuanya akan jadi omongan yang muluk-muluk kalau Pak Jokowi tiba-tiba berhenti dan jadi presiden. Kita tanya apa aja nggak akan ada artinya. Baik, tapi kan hasil juga tidak bisa dirasakan dengan instan. Kalau dari pandangan seorang JJ Rizal melihat perkembangan yang ada ini, apakah memang progresnya sudah cukup baik? Oh, ada yang instan dan bisa langsung kita rasakan, misal kamu Jakarta Sehat, Pintar, Cakung Pentil, begitu ya. Kan itu terasa betul begitu loh, langsung rendang begitu. Nah, tapi juga yang menurut saya penting, saya ingin tanya sama Pak Jokowi ini juga yang harus instan Pak. Oke. Di dekat Monas ini itu ada Jalan Merdeka Pak. Dan kemarin Bapak terlibat mengganti nama jalan itu. Saya tahu Bapak mengagumi seperti saya mengagumi Soekarno. Nah, Jalan Merdeka itu Pak dibilang sama Soekarno dibuat nilainya jauh di atas Soekarno dan seluruh pendiri bangsa. Karena dia mengajarkan cita-cita kemerdekaan dan jalannya cuma pendek untuk mengingatkan orang yang tinggal di sekeliling Jalan Merdeka atau elit-elit yang terpenting untuk tahu melaksanakan cita-cita kemerdekaan. Tetap ingat. Baik, Jadi oke. saya jangan dirubah Pak. Oh, baik, oke, terima kasih. Kalau Bapak mau menghargai Soekarno, jangan rubah. Oke, baik, balik ke Gilang dan Rory. Terima kasih Wayu. Jawaban akan kita tahan dulu sesaat lagi. Kita masih harus jeda sejenak. Biasanya jangan kemana-mana. Tetap di Setahun Jokowi Ahok. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Setahun Jokowi Ahok. Kita ada di segmen terakhir. Tapi sebelum kita bertanya secara general ya, pertanyaan general untuk Bapak Jokowi dan juga Bapak Ahok, saya akan bertanya dulu Pak. Kalau dulu di Solo untuk memindahkan PKL di Banjarsari Solo butuh 54 kali mereka diajak kemudian diajak makan. Kalau untuk merelokasi warga di Waduk Pluit butuh berapa kali makan Pak? Kemarin hanya 4 kali. 4 kali. Di Rio berapa kali? Rio hanya sekali. Blok G? Blok G sekali. Hemat banget ya Pak? Ya karena kita kuncinya udah tahu. Kunci-kuncinya udah kita ketahui, lapangannya juga secara detail sudah kita petakan semuanya sehingga
waktu memutuskan itu memang sudah betul-betul dikalkulasi, dihitung sehingga betul-betul masyarakat semuanya senang. Oke, baik. Tapi saya penasaran juga sebetulnya Pak Jokowi ini kan terkenal dengan belusukannya ya Rolinya. Tahu tidak pemirsa, kira-kira tempat pertama yang dikunjungi Pak Jokowi untuk belusukan itu di mana Pak? Dulu setahun yang lalu masuk pertama di Pademangan. Pademangan saya lihat apa ada kali kecil gitu, sampah semuanya. Kemudian saya minta agar sebelum itu dibersihkan dan saya lihat sudah bersih. Tapi kemarin pada hari yang lalu saya ke sana lagi, sampahnya sudah masih. Pademangan berarti tempat yang pertama. Kalau Pak Ahok marah-marah pertama di mana, Pak? Marah-marah di kantor. Hari pertama langsung marah-marah nggak, Pak? Pak Ahok kan terkenal juga dengan tegas dan galak gitu ya. Nah, Pak Jokowi sendiri cuma dimarahin nggak sama Pak Ahok kalau lagi bekerja? Enggak, kalau dimarahin enggak, tapi ketularan saya. Ketularan. Baru tadi siang saya ketularan. Oke. Kadang-kadang pepatah bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketularan burung ya. Oke, kita akan kembali lagi untuk mengajak warga bertanya kepada mereka. Oke, baik. Saya kaget ternyata Pak Jokowi sudah ketularan marah-marah dari Pak Ahok ya. Tapi kita berbicara soal marah-marah, tapi mungkin masih banyak warga Jakarta yang mungkin marah, kemudian masih belum tersampaikan aspirasinya karena memang apa yang diharapkan masih belum bisa disediakan, difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah para penyandang disabilitas. Saya sudah bersama satu perwakilan dari Persatuan Penyandang Disabilitas. Ya, mungkin Jakarta sebagai kota metropolitan masih dirasa kurang nyaman, kemudian belum ramah untuk penyandang disabilitas. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Sandi yang sudah mengundang disabilitas kami hadir dengan 30 orang, kursi roda semua hadir di belakang. Saya sangat berterima kasih, ini suatu kepedulian kepada Pemprov DKI. Satu hal yang sedikit ingin saya sampaikan adalah sarana yang perbaikan aksesibilitas dan juga harga khusus untuk disabilitas. Mohon Pak supaya target itu segera jadi kami juga dari PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi DKI dapat bersama dengan teman-teman karena ada satu berita yang sedikit yaitu mereka di satu panti swasta. Mohon dipersingkat, Pak. Ya, dalam waktu singkat dia akan dikeluarkan dan itu adalah tanggung jawab juga Persatuan Disabilitas. Terima kasih soal kesempatan ini. Baik, soal perda Pak Jokowi dan Pak Ahok. Soal perda untuk kaum difabel, Bapak, progresnya sampai di mana? Ya, kira-kira 3 bulan yang lalu saya pergi bersama-sama dengan teman-teman disabilitas. Dan saya kaget sekali memang di Jakarta banyak yang belum ramah dan tidak ramah pada mereka. Di trotoar untuk jalur untuk guide mereka menuju ke halte, ada yang ada yang tidak ada. Naik ke halte, ada yang ada tramnya, ada yang juga tidak. Dari halte mau untuk masuk ke busnya juga masih ada jarak yang sangat membahayakan sekali bagi penyandang disabilitas. Masuk ke bus juga sama, di dalam bus juga fasilitas untuk mereka juga tidak ada. Saya kira setengah hari saya bersama mereka untuk di Jakarta memang dengan sekitar Momo yang belum ada tram. Di kantor-kantor termasuk di Balai Kota juga belum ada akses yang baik untuk mereka bisa naik ke atas dan masuk ke sebuah kantor. Saya kira memang banyak sekali yang harus kita benahi untuk meningkatkan ya saudara kita penyandang disabilitas. Mohon sabar Pak, nanti masih akan ada. Pada perencanaan ini yang untuk tahun 2014 semua hal yang berkaitan dengan disabilitas baik di Dinas Perhubungan, di Dinas Perumahan, nanti di IMD semuanya akan kita cantumkan bahwa wajib memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ngomong-ngomongnya ada yang mau bertanya lagi nih Pak Jokowi, tapi di ujung sana. Nah ini dia, silakan Ronald. Perwakilan dari
artis ibu kota mungkin ya. Pak, aduh, ketemu Pak Jokowi, mahal. Ya, langsung silakan Ronald. Pak Jokowi, Pak Ahok, yang saya tahu ada izin baru di meja Bapak ya kan? Ya, apa belum disentuh sama Bapak ya? Saya sebagai warga Jakarta, ya menurut saya Jakarta butuh baru Pak. Kami ruang terbuka hijau dan public space buat warga Jakarta masih banyak. Itu aja Pak. Saya ini sama kota-kota lain di dunia Pak yang punya taman, kita bisa ngampar Pak, kita bisa makan, main anak di situ gitu Pak. Oke, singkat saja Bapak Jokowi, Pak Ahok. Ya kan sudah, seperti di Pluit, itu nanti sekitar Pluit semuanya akan menjadi sebuah public space, public area, menjadi ruang terbuka hijau. Di Rio itu sudah menjadi milik swasta, kita beli lagi itu 850 miliar. Untuk apa? Untuk ruang terbuka hijau, danunya kita pakai untuk ruang rekreasi masyarakat. Di BMB ada lagi 28 hektar, juga akan kita pakai untuk stadion, plus ruang terbuka hijau, plus danunya yang kita dan pakai untuk public space. Kedutaan besar Inggris ini juga baru kita dekati di HI, itu juga akan kita beli lagi. Kalau diperbolehkan nanti juga akan dipakai untuk public space. Memang Jakarta ini butuh public space, public area, sehingga psikologi kota itu bisa turun dan Jakarta menjadi lebih adil. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih jawabannya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Akhirnya Jakarta memiliki banyak sekali permasalahan, tapi kita juga sadar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu bukan semudah membalikkan tangan, butuh proses dan juga kerjasama dari seluruh warga DKI Jakarta. baru 1 tahun kita masih nantikan 4 tahun berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan DKI Jakarta. Akhirnya 2 jam sudah kami menemani Anda. Saya Rani Asyari. Anda bisa